wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 5 orang dan saya bernama Yudhaya Prasetya. Nama saya Nugraha. Nama saya Bayu Haji. Nama saya Udran Kurnia. Nama saya Muhammad Zidan. Nah, jadi kelompok kami insya Allah akan membuat sebuah proyek yang namanya Layar otomatis. layar otomatis. Jadi cara kerjanya untuk awal-awal kita menggunakan sensor suara, di mana sensor suara tiap kali kita otomatis si screen-nya dalam sensor suara otomatis ke bawah, turun ke bawah untuk kan kalau misalnya biasanya harus menggunakan tenaga fisik ditarik ke bawah. Nah, kalau misalnya pakai sensor suara menggunakan tepukan yang masuk ke bawah. Dan untuk lebih jelasnya bisa dilihat kan ya. Jadi masih manual. Jadi kita memerlukan tenaga manusia untuk menariknya. Dan ini kadang repot. Kita harus sambil jeki-jeki gitu terus menariknya. Nah, proyek kami ingin membuat layar ini bisa turun otomatis. Memang sudah ada, tapi itu menggunakan remote. Jadi kami ingin menggunakannya dengan sensor suara. Untuk cara kerjanya nanti kita bisa memasang sensor di atasnya, kan Arduino-nya juga. Terus nanti ada motor drivernya. Nah, nanti kita akan membuat layarnya itu di sebelahnya dihubungkan dengan si layar yang menggulungnya di sana. Nanti ketika kita ingin menurunkannya, ya ini masih rencana gitu ya. Kita menepuk tangan sekali, nanti otomatis si layarnya itu turun ke bawah. Dan untuk menutupnya kembali atau menaikkannya, kita untuk menepukkan tangan 2 kali. Tapi itu masih rencana. Nanti kita diskusikan lagi nanti suaranya itu mau seperti apa. Hanya saja cara kerjanya seperti itu. Jadi ketika kita menurunkannya itu si rotornya berputar ke kanan, dan ketika kita menaikkannya lagi si rotornya itu berputar ke kiri. Nah, yang mungkin cara kerjanya seperti itu. Untuk selebihnya alat-alatnya, Untuk alat-alatnya kami di sini menggunakan satu Arduino, yang kedua motor driver, yang ketiga alat untuk memutar itunya secara otomatis. Terus yang keempat sensor suara. Untuk target marketingnya di sini Jadi target marketingnya kita akan membuat dulu uji coba. Pembuatan uji cobanya kisaran 2 buah dulu. Dan jika produk itu laku atau Jika produk itu layak untuk diproduksi, insya Allah kami akan membuatnya lagi. Tapi apabila tidak layak, kami akan terus mengembangkan sehingga untuk layak diperjualbelikan. untuk target marketingnya sendiri kami menargetkan untuk dijual ke sekolah-sekolah, apalagi yang memiliki banyak kelas yang sudah maju, terus juga ke perusahaan-perusahaan. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami presentasikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, question, silakan. Kapan kita bisa langsung lihat produk yang tadi mau dibuat? ini masih perencanaan, tapi insya Allah kami akan coba buat secepat mungkin. Kalau non-stop seminggu dia bisa jadi sih gitu. Kalau non-stop tapi Cuman permasalahannya masalahnya kan banyak alat-alatnya yang satu screen-nya screen-nya nanti screen-nya gampang. Seperti itu kan Arduino-nya dulu, nanti kalau itunya nggak bisa dibagian atau apa nanti intinya apa. Yang penting kan Arduino-nya dulu, nanti ya gitu juga sih ya, ruangan juga gitu. Dulu juga kita kan sekolah, terus ada juga yang habis waktu kan nyanyi atau apa gitu, jadi banyak banget juga. intinya kami akan secepat mungkin untuk melakukan proyek ini. Saya mau nanya boleh? Kalau misalnya
kalian kan tadi mau bikin apa namanya screen projector otomatis pakai sensor suara. Kalau diketuk ini berarti dia otomatis turun. Kalau menurut saya bisa untuk pembelajaran, tapi kalau untuk namanya dijual, pernah berpikir nggak kalian kalau misalnya kalian bikin sensor yang ada di industri, sedangkan screen projector itu ada yang lebih gimana ya, lebih ke fungsinya itu ada yang pakai remote gitu kan. Kalau misalnya sensor itu oke lah, nggak apa-apa, itu baru gitu ya buat screen projector, tapi lebih ke gimana ya, lebih ke gimana, nggak makan biaya kayak misalnya harus ada sensornya, harus ini prosesnya lama. Remote lebih efisien mana gitu, efisien yang remote atau sensor? Ya, kalau menurut saya lebih efisien menggunakan sensor, Ya, karena betul. tidak perlu menggunakan remote gitu kan. Kalau remote nanti kalau hilang ya perusahaan juga pasti bingung gitu. Jadi kan kalau memakai sensor yang mau presentasi kan tinggal bisa gitu kan. Nanti kalau sekarang bisa di atas lagi lah, mau tepuk tangan atau apapun itu. Jadi kan yang ini juga nggak perlu repot-repot gitu untuk mencet tombol atau apa. Berarti juga kan istilahnya untuk turunnya kita kan mau dihitung berapa detik gitu kan sampai si screennya itu tertampil penuh. Itu kan nanti dimasukkan ke dalam Arduino-nya, nanti dihitung berapa detik gitu untuk si rotornya bekerja. Untuk bentuknya juga seperti itu. Jadi nggak perlu kalau pakai robot kan nanti ada macetnya atau apanya gitu. Oke, berarti targetnya kapan kita bisa lihat targetnya? Kan kalau misalkan nggak usah beli dulu screen, bisa pakai kertas untuk sebagai contoh ya kan? Ya. Untuk pakai motornya bisa bekas CD-ROM dan lain sebagainya kan? Kapan kira-kira kita bisa ngelihat? Minimal 30%-nya lah, karena yang lain sudah memperlihatkan. Bagaimana itu Pak? Seminggu lah kalau 30%. Seminggu ya. Oke. Saya 30. mau nanya lagi nggak? Kak, Boleh, silakan. Pak? Kan ini baru tahap perencanaan gitu kan. Ini konsep dari sistem apa namanya screen projector otomatis dengan cara sesuai tepuk tangan. Apakah itu ketika ditepuk tangan dia turun full? Terus gimana caranya dia naik lagi? Apakah pakai tepuk tangan lagi atau gimana? Itu bisa apa namanya disesuaikan lah, mau tepuk tangan atau apa, ini nanti didiskusikan lagi. Tapi yang jelas ketika turun dia pasti punya arah putarannya gitu. Jadi ketika mau diatasin lagi ya tinggal dibalikkan lagi, di reverse putarannya. Oke, mungkin cukup sekian. Saya tunggu hasil dari kalian tentang si sensor dari layar turun dan naik. Oke, terima kasih. Silakan ke kelas masing-masing.